Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Ya, langsung saja. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah kalimat terbuka yang menyatakan sama dengan dan pangkat tertinggi dari peubah atau variabel adalah 2. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kemudian dalam menyusun persamaan kuadrat baru itu ada beberapa masalah yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 dan x2, kemudian yang kedua yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Kemudian, akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat yang telah diketahui dapat digunakan untuk menyatakan persamaan kuadrat yang baru. Ketentuan dalam menyusun persamaan kuadrat baru itu adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu menyusun persamaan kuadrat menggunakan perkalian faktor. Penjelasannya yaitu persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0 sehingga diperoleh akar-akar persamaan x1 dan x2. Jadi apabila akar-akar persamaan kuadrat dinyatakan x1 dan x2, maka persamaannya adalah x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Langsung ke contoh. Tentukan persamaan kuadrat baru jika akar-akar persamaan tersebut adalah 1 dan 2. Langsung ke penyelesaian. Kita ketahui tadi x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan 2. Kita tuliskan ke bentuk persamaan kuadratnya yaitu x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Kita substitusikan x1 dan x2-nya. X min 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan x kuadrat min x min 2x plus 2 sama dengan 0. Jadi dapat hasilnya x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akar persamaannya 1 dan 2 adalah x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 0. Lanjut yang ke nomor 2 yaitu menyusun persamaan kuadrat menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Penjelasannya yaitu jika hasil jumlah akar-akar x1 ditambah x2 dan hasil kali akar-akar x1 dikali x2 dari persamaan kuadrat diketahui, maka persamaan kuadrat baru dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. X kuadrat min x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Langsung ke contohnya. Tentukan persamaan kuadrat yang hasil jumlah akar-akarnya 7 dari hasil kali akar-akarnya negatif 5. Langsung ke penyelesaian. Kita tuliskan lagi bentuk umumnya tadi yaitu x kuadrat min x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai hasil jumlah akar-akarnya tadi yaitu 7, kemudian hasil kali akar-akarnya negatif 5. Jadi x kuadrat min 7 dikali x ditambah negatif 5 sama dengan 0. Jadi kita dapat x kuadrat min 7x min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min 7x min 5 sama dengan 0. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya itu dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika akar-akar persamaan kuadrat R kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat A x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah A dikali x tambah R kuadrat ditambah B dikali x ditambah R ditambah c sama dengan 0. Kemudian yang ke B yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya R lebih dari akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah A dikali x min R kuadrat ditambah B dikali x min R ditambah c sama dengan 0. Yang ke C yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya R kali akar-akar persamaan kuadrat
AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0 adalah AX kuadrat ditambah RBX ditambah RC sama dengan 0. Kemudian yang ke D yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah CX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian yang ke E yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya lawan dari akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0 adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian yang terakhir yaitu persamaan kuadrat yang akar-akar kuadratnya akar-akarnya kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah A kuadrat dikali X kuadrat min B kuadrat min 2AC ditambah C kuadrat sama dengan 0. Ya, langsung saja ke contoh. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan X kuadrat min 2X tambah 3 sama dengan 0. Langsung ke penyelesaian. Misalkan akar-akar persamaan X kuadrat min 2X tambah 3 itu sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Kemudian X1 ditambah X2 itu sama dengan 2 dan X1 dikali X2 itu sama dengan 3. Kemudian jika akar-akar persamaan kuadrat baru adalah P dan Q, maka P sama dengan X1 ditambah 3 dan Q sama dengan X2 ditambah 3. Langsung kita substitusikan. P ditambah Q sama dengan X1 ditambah 3 ditambah X2 ditambah 3. Itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 6, dimana kita ketahui bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan 2. Langsung kita substitusikan. Jadi 2 ditambah 6 kita dapatkan hasilnya 8. Kemudian untuk yang perkalian, P dikali Q sama dengan X1 ditambah 3 dikali X2 ditambah 3. Kita dapatkan hasilnya X1 dikali X2 ditambah 3 dikali X1 ditambah X2 ditambah 3. Kemudian kita substitusikan bahwa X1 dikali X2 sama dengan 3 ditambah 3 dikali 2 ditambah 3. Kita dapatkan hasilnya 12. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q adalah X kuadrat min P ditambah Q ditambah P dikali Q sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat min 8X ditambah 12 sama dengan 0. Ayo kita menyimpulkan. Jadi akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat yang telah diketahui dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru. Ketentuan dalam menyusun persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat menggunakan perkalian faktor. Kemudian yang kedua, menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang terakhir yaitu menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan lain. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.